Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak Miss? Saya harap semuanya termasuk saya dan anak saya juga dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa jaga kebersihan dan selalu gunakan masker kemanapun kita berada. Dan jangan lupa setiap pulang dari mana-mana harus cuci tangan pakai sabun. Oke, jadi pembelajaran fisika kita kali ini melalui rumah masing-masing ya. Jadi saya harap walaupun belajarnya di rumah tidak menyurutkan semangat kalian untuk tetap mengikuti pembelajaran online, dan semoga ilmu yang saya berikan, materi yang saya sampaikan juga mudah dipahami dan dimengerti. Kalau misalnya ada yang tidak dimengerti, boleh chat saya secara pribadi untuk menanyakan apa yang kurang dimengerti. Dan jangan lupa dikerjakan tugasnya ya kakak-kakak, ya abang-abang. Kiss bye, kiss bye. Oke, baiklah. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi usaha dan energi. Nah, kenapa di beberapa buku yang saya baca, Miss, selalu judulnya usaha dan energi? Selalu tuh lengket, usaha dan energi. Kenapa seperti itu? Nah, memang ada kaitannya antara usaha dan energi karena usaha yang akan kita lakukan itu memerlukan energi. Nah, jadi yang pertama kita bahas itu mengenai usaha. Nah, dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai kata usaha. Mau pintar, usahanya belajar. Mau kaya, usahanya menabung, kan gitu. Nah, apakah di fisika definisi usaha di kehidupan sehari-hari itu sama, Miss? Beda, agak sedikit berbeda ya. Jadi, di fisika usaha itu adalah gaya yang diberikan kepada suatu benda sehingga akibat dari gaya ini akan menyebabkan sehingga akan menyebabkan bendanya itu berubah posisi atau mengalami perpindahan. Nah, perpindahannya akan saya buat tulisan kapital karena ini poin utamanya. Jadi di fisika, usaha itu dinilai ada jika benda yang kita beri gaya itu mengalami perpindahan. Nah, contoh, kalau kita mendorong tembok sekuat tenaga, saya ini meja ya, mejanya itu lengket dengan tembok. Kalau kita dorong tembok sekuat tenaga, gayanya Miss udah pol-polan, tapi kan temboknya nggak berubah posisi atau alias diam aja kan. Nah, di konteks fisika, gaya yang kita berikan itu dinilai tidak ada usahanya. Kenapa? Karena dinding yang kita beri gaya itu tidak mengalami perpindahan posisi. Dan balik lagi, jadi harus mengalami perpindahan. Nah, misalkan ada sebuah benda A. Kita beri gaya berupa dorongan. Gaya itu kan simbolnya F, ya kan? Kalau kita beri gaya bendanya, maka bendanya akan berubah posisi. Disinilah dia jadinya. Nah, perubahan posisi inilah yang dinamakan perpindahan. Sehingga kalau ada benda, kemudian kita beri gaya dia mengalami perpindahan, usahanya itu bisa kita hitung dengan cara W. Kenapa W? Karena usaha itu bahasa Inggrisnya walk. Walk itu kerja. Jadi simbolnya W besar. Jadi W sama dengan F atau gaya dikali perpindahan. W itu adalah usaha, yang satuannya adalah joule. Kemudian F itu adalah gaya yang kita berikan, satuannya Newton.
Dan S itu adalah perpindahan yang terjadi akibat kita memberi gaya. Nah, itu tadi yang saya bilang, kalau bendanya nggak berubah posisi, maka S-nya kan 0. Berapapun besar gaya yang kita berikan, kalau dikalikan dengan 0, maka usahanya juga 0. Oke, sampai sini mungkin ada bingung-bingung, diputar-putar ulang aja videonya, oke? Kemudian beda lagi, kalau misalnya ada nih suatu benda, balok lah kita misalkan. Kita beri gaya yang miring. Nah, kalau gayanya miring gini kan kita bingung. Ini terhadap sumbu X bukan, terhadap sumbu Y juga bukan. Jadi gimana, Miss? Nah, kalau benda yang kita berikan itu miring atau bahasa fisikanya itu membentuk suatu sudut. Nah, sudut itu, ingat ya, sudut itu harus diproyeksikan terhadap bidang datar atau bidang sentuh si benda. Ini berarti theta. Theta ini sudut. Nah, ketika kita beri gaya membentuk suatu sudut, bendanya berpindah, Miss. Nah, ada perpindahan. Bagaimana kita menghitung besar usahanya? Nah, jangan lupa kalau gayanya membentuk suatu sudut, berarti kan kita ini harus proyeksikan, yaitu terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Kan gitu kan, udah kita pelajari di mana gayanya itu terletak di tengah-tengah antara sumbu X dan sumbu Y. Nah, lihat, bendanya bergeraknya ke arah mendatar, berarti kita pakai yang fx. Fx itu apa ya, Miss? Fx itu F kosinus theta. Maka usaha yang akan dihasilkan itu fx dikali S, di mana fx itu adalah F kosinus theta dikali S. Oke. Sampai sini kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soalnya, sebuah balok bermasa 10 kg ditarik dengan gaya 50 Newton, membentuk sudut theta sama dengan 60 derajat. Jika usaha yang dilakukan gaya adalah 250 Joule, tentukan besar perpindahan yang dialami oleh si balok. Nah, massa berarti kita buat diketahuinya itu M. M itu 10 kilo. Ditarik dengan gaya itu F kan? Gaya itu F. Berarti F-nya 50 Newton. Sudut theta sama dengan 60 derajat. Nah, dengan gaya 50 Newton, ini kita buat gambar, ada Miss buat. Ada suatu benda 10 kg ditarik dengan gaya 50 Newton, di mana gayanya ini ternyata membentuk sudut 60 derajat. Karena bendanya ditarik, maka dia bergerak atau berpindah posisi. Tahu dari mana, Miss? Bendanya ditarik berpindah posisi? Mungkin aja mentok tembok, Miss, jadinya nggak ada usahanya. Kan di soalnya dibilang jika usaha yang dilakukan gaya adalah 250 Joule. Berarti kan ada usaha. Kalau ada usaha berarti udah pasti dia berpindah posisi karena usaha itu ada kalau benda yang kita berikan gaya akan mengalami perpindahan. Karena usahanya ada, pasti ada perpindahannya. Nah, yang ditanya berapa besar perpindahannya, Miss? Berarti yang ditanya itu S. Nah, karena pakai theta, maka kita pakai rumus yang kedua, yaitu F kosinus theta dikalikan dengan S. Berarti W sama dengan F kosinus theta dikali S. W-nya berapa, Miss? 250. F-nya 50, kosinus theta-nya 60, S-nya itu yang ditanya.
Kosinus theta berapa, Miss? Kosinus theta itu setengah. Jadi 50 dikali setengah, 25. Oke, kemudian 250 tadi sama dengan 50 kali kosinus 60 itu setengah dikali S. Berarti untuk mencari S, kita pindahkanlah 25-nya dari ruas kanan ke ruas kiri. 250 dibagi 25 sama dengan 10 meter. Kemudian yang kedua itu yang akan kita bahas yaitu tentang energi. Seperti yang saya sampaikan di awal, energi itu adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, energi yang akan kita bahas di sini itu ada 3, yaitu yang pertama itu adalah energi potensial. Nah, energi potensial itu apa, Miss? Energi potensial itu adalah energi yang dimiliki suatu benda. Energi yang dimiliki suatu benda karena benda tersebut memiliki ketinggian. Karena ketinggian atau kedudukannya. Jadi setiap benda yang berada pada ketinggian tertentu itu akan mempunyai gaya. Misalnya ini ada gedung. Kemudian kamu berada di atas gedung tersebut. Nah, walaupun kamu diam di atas gedung ini, karena kamu punya ketinggian misalnya 10 meter. 100 meter lah gedungnya kan. Nah, maka kamu punya energi potensial. Berapa besar energi potensialnya itu, Miss? Energi potensialnya itu sebesar massa kamu dikali gravitasi dikali sama ketinggian kamu yang diukur dari permukaan bumi. Nah, saya buat. P itu adalah energi potensial. Yang simbolnya itu adalah joule. M itu adalah massa benda. Satuannya adalah kilogram. G itu adalah gravitasi bumi. Yang satuannya meter per sekon kuadrat. Sedangkan H itu adalah ketinggian dari permukaan bumi dalam meter. Nah, karena judul di awal itu usaha dan energi, apa hubungan energi terhadap energi potensial khususnya ya? Apa hubungan energi potensial terhadap usaha? Jadi usaha itu adalah kalau hubungannya ke energi potensial, perubahan energi potensial itu. Jadi W itu sama dengan EP. Perubahan ya. Perubahan berarti EP2 dikurang EP1. Berarti MGH2 dikurang MGH1. Kan sama-sama nih MG-nya. Berarti kita buat MGH2 dikurang H1. Karena kalau dikalikan ke dalam kan MGH2 dikurang MGH1. Nah, masuk kita ke contoh. Sebuah mangga yang massanya 0,5 kg menggantung pada tangkainya dan berada pada 40 meter dari permukaan tanah. Hitunglah. Yang A itu energi potensialnya si mangga. Yang B itu usaha yang dilakukan mangga jika mangga jatuh bebas dari tangkainya. Nah, maka kita buat yang diketahui.
Masanya 0,5 kg, berarti M sama dengan 0,5 kg. Kemudian berada pada 40 meter dari permukaan tanah, berarti H 40 meter. Nah, yang ditanya energi potensial mangga, berarti EP. Yang B itu usaha yang dilakukan mangga, berarti W. Nah, kita buat gambarnya ya. Jadi misalnya ada pohon. Ya, ada buah mangganya di sini sebiji. Ya, buah mangganya ini terletak di 40 meter dari permukaan tanah. 40 meter. Berarti berapa energi potensialnya, Miss? Berarti energi potensialnya M dikali G dikali H. Berapa gravitasi bumi? Kita anggap gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat aja ya. Berarti masanya 0,5, gravitasinya 10, hanya 40. Nah, 0,5 dikali 10 itu 5 dikali 40. 5 dikali 4, 20, tambahkan nolnya 1. Jadi 200 Joule. Nah, untuk yang B, kan katanya usaha yang dilakukan mangga jika mangganya jatuh bebas dari tangkainya. Berarti mangganya jatuh nih. Mangganya jatuh ke bawah. Nah, ketika di atas kan hanya 40 meter. Ketika jatuh berarti ini hanya berapa? 0 meter. Kan awalnya mangganya itu di atas, ya kan? Berarti ini H1 yang 40 meter. Ketika dia jatuh dari tangkainya ke bawah, berarti ini H2-nya dia berada di permukaan tanah. Berarti dia 0 meter. Nah, berarti W sama dengan, apa rumusnya tadi, Miss? W sama dengan MG. H2 dikurang H1. Nah, M-nya, Miss, sama 0,5. G-nya 10. H2-nya berapa? H2 ketika mangga berada di bawah ya, atau di permukaan tanah. Berarti 0 dikurang H1-nya berapa, Miss? 40. Jadi ini 0,5 dikali 10 dikali 0 kurang 40 minus 40. Berapa ini? 5 dikali minus 40 sama dengan min 200 Joule. Oke. Dan adapun contoh energi potensial dalam kehidupan sehari-hari itu, yang paling sering kita jumpai itu adalah energi potensial pada pegas. EP pada pegas. Atau kita contohkan ketapel lah ya, ketapel. Tahu ketapel kan? Panah. Nah, ketika kita bayangkan ketika pegas ataupun ketapel itu kita tarik atau panah itu kita tarik, maka akan ada jarak dari mulai kita sebelum menarik kemudian kita tarik. Nah, kan ada jaraknya. Nah, itu adalah energi potensial yang kalau kita lepaskan, energi potensialnya itu akan berubah menjadi pergerakan si busurnya, atau kalau di ketapel pergerakan si batu. Nah, itulah contoh energi potensial yang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, satu lagi ya. Adapun yang kedua itu adalah energi kinetik. Nah, lain halnya dengan energi potensial, energi kinetik ini adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda
Energi yang dimiliki suatu benda karena benda tersebut memiliki kecepatan. Karena benda tersebut mempunyai kecepatan. Jadi setiap benda yang bergerak itu akan punya energi kinetik. Akan punya yang namanya energi kinetik karena itu tadi saya bilang energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki suatu benda karena benda tersebut mempunyai kecepatan. Kalau benda bergerak pasti punya kecepatan. Nah, energi kinetik ini dipengaruhi oleh yang pertama itu kecepatan. Artinya, kalau kecepatannya cepat, maka energi kinetiknya juga akan semakin besar. Kalau kecepatannya diperlambat, maka energi kinetiknya juga akan lambat. Nah, yang kedua itu adalah massa. Jadi, massa yang besar juga mempunyai energi kinetik yang besar. Massa yang kecil juga energi kinetiknya lebih kecil. Maka untuk energi kinetik bisa kita rumuskan dengan rumus setengah dikali M dikali V kuadrat. Di mana EK itu adalah energi kinetik. Yang satuannya adalah joule. M itu adalah massa benda, satuannya kilogram, dan V itu adalah kecepatan si bendanya. V-nya itu dikuadratkan ya. Satuannya meter per sekon. Nah, contoh energi kinetik dalam kehidupan sehari-hari itu. Contoh energi kinetik. Kalau misalnya bermain badminton. Nah, kalau misalnya kita berikan dia gaya pada shuttlecocknya, maka bendanya akan bergerak. Pergerakan shuttlecock itulah yang di dalamnya itu akan menyimpan energi kinetik. Oke, jadi energi kinetik ini juga ada hubungannya dengan usaha. Hubungan energi kinetik dengan usaha, yaitu usaha adalah delta EK. Delta ini artinya perubahan, berarti usaha itu bisa sama dengan perubahan energi kinetik. Yang namanya perubahan berarti EK 2 dikurang EK 1. Berarti EK 2 berarti setengah M V kuadrat tapi yang kedua dikurang setengah M V yang 1 dikuadratkan. Kan sama-sama punya setengah M. Jadi bisa kita simpelkan F2 dikurang F1 kuadrat. Oke, masuk ke contoh soal. Sebuah peluru yang massanya 500 gram ditembakkan sehingga menghasilkan energi kinetik sebesar 25 joule. Hitunglah laju kecepatan peluru tersebut. Nah, berarti bisa kita buat yang diketahuinya itu massa. Berarti M. Massanya 500 gram.
kita rubah ke kilogram. Gram ke kilogram itu dibagi 1000, jadi 0,5 kilogram. Menghasilkan energi kinetik sebesar 25 joule. Berarti Eka-nya 25 joule. Yang ditanya, Miss, hitunglah laju kecepatan peluru. Berarti yang ditanya itu V. Kecepatan ya. Di rumusnya V-nya itu kita kuadratkan. Nah, masuklah kita ke rumus. Eka ya. Eka sama dengan setengah mv kuadrat. Eka-nya berapa, Miss? 25 joule. Berarti setengah. Masanya 0,5 kilogram dikali V kuadrat. Kan yang tanya. Nah, berarti 25 sama dengan setengah dikali 0,5 itu adalah 0,25 dikali V kuadrat. Kan yang tanya V kuadrat, berarti V kuadrat sama dengan dipindahkan 25 per 0,25. Berapa, Miss? 25 dibagi 0,25. Nah, caranya gini. 25 dibagi 0,25. 0,25 ini kan dua angka di belakang koma. Ingat ya, dua angka di belakang koma. Jadi komanya hilang. Di sini kita tambahkan nolnya 2. Berarti 25 bagi 25 1. Nolnya ada berapa? 2. Berarti V kuadratnya 100. Ini kan masih kuadrat. Yang ditanyakan V aja. Berarti V-nya akar dari 100. Yaitu 10 meter per sekon. Siap. Baiklah, itulah materi yang saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dan jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.